Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ira Kusno di obrolan mingguan setiap hari Minggu jam setengah 5 sore. Untuk hari Minggu ini, bintang tamu atau narasumber adalah Yovie Widianto. Pasti semuanya kenal Yovie Widianto. Ini musisi yang melewati era yang panjang sekali, tapi ternyata menunjukkan bahwa sampai sekarang Yovie itu tetap eksis dan nggak berkurang hitsnya. Makanya tema kita untuk sore hari ini adalah tetap hits saat pandemi. Jadi bukan cuma satu periode panjang di 30 tahun ini Yovie berkarya, tetapi juga mau pandemi, mau tidak pandemi, mau work from home, itu tetap saja hits. Selain itu juga kita mau tanya, Yovie ini termasuk seniman, pekerja seni yang diundang ke istana oleh Presiden Jokowi minggu lalu. Beberapa beritanya sudah muncul memang di media, tetapi kita nanti ingin tahu sendiri dari Yovie kira-kira apa sih, mungkin ada hal lain yang belum diomongin gitu terkait dengan pertemuan tersebut. Hai, apa Halo, kabar hai. Yov? Ini jadi lagi nyela kegiatan apa nih Yov? Kan masih kayaknya sibuk banget. Sekarang lagi apa jeda untuk apa? Mau rekaman lagi sebentar lagi. Malam nanti sih, nanti mungkin jam 12, jam 11 di sini, jam 12-an, jam 1 di Eropa tuh lagi jam 5 sore, 4 sore. Nah, di situ biasanya pemain-pemain musiknya kumpul, aku tinggal ngasih kirim partiturnya, terus kita cek hasilnya seperti apa lagi. Yofi, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, tadi di depan Yofi kayaknya Hmm. belum gabung. Saya share, kita nanti pengen tips ya, Yofi, gimana sih tetap kreatif, tetap hits gitu di saat pandemi. Ternyata dalam masa pandemi ini guliran kegiatan Yofi luar biasa, bukan cuma kreatif, tapi tetap luar biasa gitu. Nah, ini gimana ngaturnya, memanage segala macam kegiatan supaya ya kita tentu bisa memberikan aura positif bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Tapi sebelum itu, Yofi mainin dikit dong Hmm. piano. Gini aja, paling gampang. Sekarang aku selalu kalau ini kalau main piano tuh bingung. Main apa? Sekarang kamu sebutin 2 not aja sekarang. Oke, dua not Ya ya, kan? seperti biasa nih. Oke, Nah, Yofi emang biasanya gini, mestinya cari yang baru nih, Yo. Tapi saya juga nggak tahu apa yang baru. Oke, saya sebut not aja ya. Um, do dan si. Do dan si, waduh bagus banget dosnya. Tuh, bagus banget lagunya. Jadi bisa. Gitu ya. Wah, itu apa, Yo? Apa yang ada di bayangan Yofi waktu bikin itu? Membayangkan dengan kecepatan tinggi, misalnya saya bayangkan not yang dari kamu, terus kamu sedang apa, sesuai yang aku pikir aja, mungkin sedang jalan kemana atau sedang melihat sesuatu, itu bisa menjadi satu imajinasi yang luar biasa dalam musik. Jangan kan begitu sore-sore aja misalnya kita, oh itu mudah gitu, notnya agak rumit aja misalnya, itu berulang-ulang seperti itu bisa menjadi suatu inspirasi yang luar biasa dengan core yang dimainkan. Itu mengalir terus jadi apa, jalanan-jalanan apa, imajinasi yang berputar di, nggak tahu, di kepala aku gitu. Aku juga bingung kenapa bisa begitu sebenarnya, tapi yang jelas bagaimana ketika menyalurkannya atau menuliskannya itu sesuai dengan apa yang ada di hati dan diberikan oleh hati, biasanya didengarkan oleh hati yang begitu banyak juga. Dan itu kalau ditanya tipsnya seperti apa, ya seperti itu. Kebanyakan orang Pakai gagal hati ketika ya. membuat, ya ketika membuat lagu biasanya gagalnya karena begini, Ira, saya ingin buat lagu yang komersil banget biar didengar orang banyak. Semakin kita berpikir gitu, semakin gak jadi komersil dan gak didengar orang banyak. Anehnya begitu gitu, sepengalaman tuh. Jadi yang ada memang kita harus berbagi keindahan, ceritakan apa adanya dengan penuh ketulusan. Lainnya berdoa aja sama Tuhan. Jadi rasanya Oke, rezeki Yo, yang maha tadi kan turun. Yofi bilang, saya nggak tahu tuh kalau ada nada, ada note gitu, langsung aja di kepala. Artinya kan
sangat sedikit ya, atau nggak banyak orang kayak Yofi, talented, gifted seperti itu. Menciptakan sesuatu, apalagi kalau sifatnya kreatif gitu, itu dengan hati, dengan passion. Saat pandemi kayak gini, Yov, itu kan ruang gerak orang terbatas. Mood kita juga Iya. nggak seperti sebelumnya. Gimana kalau Hmm. Yofi sendiri tipsnya ngejaga mood supaya tetap bisa kreatif, supaya passionnya tuh tetap bisa optimal? Ketika kekuatan ketulusan itu terjadi dalam hati kita, lalu kita juga berpikir dengan hati yang bersih, kita harus mencari cara bahwa setiap zaman itu, setiap masa itu tidak ada yang tidak ada tantangannya. Sebenarnya tidak ada pandemi pun juga ada tantangan-tantangan yang misalnya sulit, kesulitan ini, mengakses juga tidak semudah itu. Semua orang membuat karya di media sosial sehingga terlalu banyak karya. Bagaimana dari ribuan karya itu karya kita didengarkan dari banyaknya Betul begitu tuh ya, karya. betul. Itu kan luar biasa. Jadi pandemi juga sama gitu. Kita tidak bisa mendistribusikan seperti biasanya, tetapi dengan di rumah kita bisa mencari jalan kreatif melalui digital ini dengan teknologi yang baru, malah punya waktu banyak untuk mencari space-space di mana kita bisa menjadikan karya kita didengarkan orang banyak dan berhasil. Kalau saya tidak ada contohnya, orang ayo bisa saja ngomong begitu. Tapi memang kenyataan kebetulan lagunya anak saya Pak Arsi dengan Jody itu yang di YouTube-nya dalam kurun waktu nggak terlalu lama udah 10 juta lebih yang lihat. Iya, Lalu itu pencapaian luar biasa, Yov. Itu sebenarnya prosesnya gimana? Dimulai benar-benar pada saat pandemi atau sebelumnya sudah jadi atau dimulai? dibuat pas sebelum dekat pandemi, pas dirilisnya pas sudah di pandemi. Jadi kan repot pas lagi rilisnya itu nggak bisa promo, nggak bisa apa, tapi kita dengan menyiasatinya dengan hati yang bersih tadi, ternyata oh orang bisa juga menerimanya. Dan misalnya orang bilang kata, yo kalau di YouTube itu dengan sensasi juga bisa gitu katanya ya. Tetapi kalau untuk seniman begitu di YouTube-nya dilihat banyak, kita cek aja tuh di streamsnya di Spotify, di Joox. Ternyata banyak juga, berarti memang dicintai. Kalau misalnya Oke. penyanyi tapi di YouTube-nya besar tapi di streamnya nggak banyak, berarti oh mungkin videonya yang disukai, oh mungkin figurnya yang sangat disukai, bukan musiknya. Bisa demikian lah, bisa bermacam-macam analisanya. Tapi menurut begitu saya, ini dua, kalau kemudian dua-duanya inline, berarti memang ini lagunya disukai, penyanyinya juga disukai ya, Yofi, mestinya gitu ya. mungkin begitu, tapi yang paling penting sih, yang paling besar sih pendengar musiknya saya yang sayang sama saya. Jadi mereka mungkin nggak tega. Jadi harus lihat. Yof, sekarang kalau misalnya tadi Yofi bilang ini soal awalnya sebelum pandemi ini udah disiapkan. Promonya sendiri kemudian apa yang coba diubah, Yof? Ketika sampai 10 juta, Yofi ngebayangin nggak sih seandainya ini tidak pandemi, kira-kira lebih banyak atau justru lebih sedikit? Banyaknya relatif, tetapi paling tidak mereka bisa konser-konser ke seluruh daerah. Mereka bisa datang ke Makassar, mereka datang bisa ke Manado, ke Medan, ke apa. Sekarang kan nggak bisa jadinya. Jadinya via digital, itu bedanya. Tetapi kalau masalah jumlah banyaknya relatif ya, walaupun tidak pandemi, kalau tidak didengarkan orang banyak juga nggak banyak juga yang lihat dan yang mendengarkan gitu. Jadi itu masalah berbeda. Jadi menurut aku di setiap masa itu mau pandemi tidak pandemi tetap ada tantangannya, dan yang paling penting kesiapan kita dalam menghadapi tantangan itu dan bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut gitu. Sikap positif itu mungkin yang kita perlukan. Kalau enggak, yang ada frustrasi aja. Aduh susah, gua nggak bisa gini, saya nggak bisa begini. Makin banyak komplainnya, makin nggak jadi apa-apa. Karyanya susah, tidak cemerlang, dan juga semuanya tidak tercapai karena memang kitanya juga sudah motivasinya sudah berkurang. Kalau buat Yofi sendiri, apakah itu saya nggak tahu, olahraga kek, atau ada satu kegiatan khusus yang membuat memang kita tuh selalu terus bersemangat dan optimis? Olahraga pasti, paling nggak 2 hari sekali. Lain-lainnya tuh yang menarik adalah ketika kita menjadi juru dengar kesulitan teman-teman, sahabat-sahabat. Kan kadang-kadang banyak yang bercerita ya. Pasti saya juga punya anak buah di kantor banyak ya. Terus mereka menceritakan kesulitan saat ini seperti apa. Terus mereka buka usaha lain. Nah, hal-hal tersebut menurut aku sangat inspiratif. Di mana orang yang biasa di dunia panggung, tiba-tiba sekarang dia punya warung, punya apa, punya usaha apa. Nah, itu juga memberikan jalan kita untuk membesarkan diri kita bahwa kita harus tetap membumi dalam pekerjaan apapun. Kita manusia biasa juga, jadi tidak ada bedanya, dan itu memang aku terapkan di teman-teman di komunitas artisku, di sahabat-sahabatku, selalu saya bilang. Kan kadang-kadang ya, Ira maaf ya kalau aku cerita. Ketika aku berhasil mengorbitkan atau membawa seseorang menjadi melejit,
menjadi ngetop itu kadang-kadang aku mungkin puluhan kali aku mengalami teman dari yang awalnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia meledak. Ada kadang-kadang yang lupa bagaimana bersikap, bagaimana jadi tiba-tiba jadi star syndrome dan sebagainya. Sebelum artis itu kita bantu atau kita kerjakan bersama, ingat ya, kita ini manusia biasa, kita ini adalah orang-orang yang harus tetap tahu bahwa ini adalah kehidupan yang memang diberikan oleh Tuhan dan sebagainya. Nah itu, jadi ketika mereka menjadi artis, kita bangga sekali ketika menghasilkan artis-artis yang membumi, yang juga tetap dekat sama fansnya, tapi tidak ada kesombongan dan sebagainya. Sehingga ketika hal seperti ini juga mereka biasa, seperti teman-teman saya, Hedi Yunus, Mario, iya yo, sekarang gue tapi sekarang dapat ini loh, saya jualan siomay sama ini seneng deh, ini sambil bisa nyanyi sambil itu. Nah itulah kehidupan, kita harus bersahabat sama semuanya. Dengan itu juga tidak ada gap. Bayangkan kalau kita biasanya hidup dalam dunia keartisan yang glamor semata, dalam kehidupan tiba-tiba itu akan ada ngedrop yang luar biasa. Tapi kebetulan alhamdulillah di lingkungan aku ya sama aja, memang karena mungkin pemimpinnya sama-sama ini tukang siomay dari dulu, jadi sama-sama senang-senang aja apapun keadaan. Yo, tadi kan Yofi bilang banyak teman-teman di lingkungan Yofi dan teman-teman lain pekerja seni yang mereka terpaksa banting setir sementara ya untuk mencari nafkah. Nah, Yofi sendiri kan kayaknya malah nggak berhentinya nih, tetap di jalurnya nyiptain lagu buat BNPB, kemudian Kementerian BUMN ganti logo, Yofi bikin juga untuk jinglenya. Terus beberapa penyanyi selain tadi Arsy dan Jody ya, Brisya Jody, itu juga ada yang lain-lain yang juga trending di YouTube dan di streaming. Ini bukan sekedar mendapatkan rizki dari Tuhan mestinya gitu ya, tapi ada manajemen yang membuat Yofi bisa terus melaju seperti ini. Itu tipsnya gimana, Yof? Mungkin ini semua kalau yang aku alami ini ya mungkin semoga bisa menjadi berbagi sama teman-teman semua. Ini memang tidak mengada-ada. Satu hal yang terjadi di dalam kelompok kerjaku, aku menghafal semua karyawan dari yang beres-beresin kantor sampai yang artis seniman, dan satu hal yang aku pegang, aku nggak pernah memecat karyawanku dari dulu selama udah punya ke kantor ini sekitar 27 tahun. Yang ada kalau mereka keluar itu karena mengundurkan diri, ingin mencoba di tempat lain. Jadi kan kalau tadi Ira bilang ini bukan memang karena doanya banyak, mungkin dari teman-teman itu sama-sama bareng-bareng membangun itu. Tetapi kalau strategi pasti ada strategi. Yang jelas kalau dalam musik itu, dalam seni, saya selalu bilang sama semua teman-teman seniman yang ada di kantor atau di perusahaan yang sama, bahwa kita tidak pernah ada persaingan sama yang lain. Kita tidak pernah ada kompetisi dalam seni. Karena seni itu bisa indah bersamaan, bisa indah dalam momentum yang berbeda, dan semuanya biasanya yang dihasilkan dengan kekuatan hati akan indah-indah saja. Nah, tetapi ada strategi marketing dan sebagainya, itu dari tim yang lain. Yang orang-orang artnya tuh sama aku tidak digabungkan tuh. Orang-orang yang marketing dan sebagainya, mereka punya kreativitas, punya strategi yang kita tidak akan masuk ke wilayah situ agar aku tidak terkontaminasi. Pemikiran-pemikiranku yang memang tentang seni itu kadang-kadang agak berseberangan dengan mereka dengan segala macam strateginya itu. Nah, strategi ini udah cukup solid karena orang-orangnya sudah banyak yang bekerja sama sejak lama. Apa tipsnya, apa strateginya? Tentu mengikuti secara progresif perkembangan zaman teknologi. Dia ada orang-orang IT yang mempelajari juga pendekatannya seperti apa. Ada yang juga orang-orang psikologi di kantor itu yang mempelajari kalau reaksi dengan lirik seperti ini akibatnya apa, sehingga liriknya Mas Yofi yang ini digambarkan di musik videonya seperti ini. Itu dipelajari banget. Oke, Yof, sebentar tahan dulu tuh, karena ini ada pertanyaan dari Aidil Akbar. Aku request tanyain dong Mbak, gimana tips membuat lagu ala Mas Yofi. Nah, sementara tadi Yofi menyinggung satu hal menarik, ada tim khusus yang kalau dulu mungkin pakai feeling ya Yof, terus kemudian Yofi coba melihat sekitar dan menciptakan lagu. Tapi sekarang itu kayaknya juga ada tambahan scientific base-nya gitu ya. Nah, artinya sekarang gimana nih resep ala Yofi membuat lagu, bukan sekedar feeling atau mood, berarti ada tambahan juga data dari tim yang berbeda. Gimana Yof? Ini kok jadi kayaknya bukan sekedar kreatif tetapi memasukkan unsur teknologi di dalamnya gitu ya, IT, big data dan sebagainya.
Pastinya demikian karena memang di dunia kreatif sekarang ini kita jelas dunia kita adalah dunia data, dunia digital. Kita harus pahami betul behavioral yang berubah-ubah dengan kecepatan tinggi. Itu juga kita pelajari. Tapi sebenarnya senimannya sendiri saya batasi untuk tidak masuk ke wilayah tersebut agar tidak menjadi terkotakkan dalam sebuah frame bahwa saya harus tahu ini sehingga karyanya jadi tidak tajam, tidak dalam dan tidak tulus lagi. Nah, biar orang-orang yang di luar ini ketika misalnya mereka mengatakan saya bilang ini ada lagu saya judulnya Terlanjur Mencinta dinyanyikan oleh 3 orang. Bagaimana cara positioningnya musiknya saya buat berbeda banget. Yang satu sangat grande orkestratif, yang satu sangat pop light berkelas gitu klasik, yang satunya lagi sangat kekinian dengan sentuhan drum dan ketukan yang agak berbeda dengan sound yang berbeda. Secara musikal itu semuanya sudah sangat konseptual dipisah-pisahkan. Karakter suaranya ditonjolkan masing-masing. Lalu mereka timnya menggunakan dengan teknologi sekarang, dengan pendekatan sekarang. Oh dia tahu kalau fansnya ini dia di posisinya sebelah sini, fansnya ini. Akhirnya semuanya bisa saling bahu membahu, akhirnya membuat lagu itu menjadi terangkat luar biasa. Tetapi kalau yang paling penting dalam berkesenian itu ketulusan menjadi yang kuat dan pemikiran kualitas adalah yang paling penting. Bukan komersialitas. Komersialitas adalah intuisi berikutnya dari tim lainnya yang harus memikirkannya. Yov, ini ada pertanyaan lagi dari G-Watch. Mau nanya dong, proyek terdekatnya Mas Yofi apa? Proyek yang terdekat ini yang akan keluar ya lanjutan dari itu. Jadi yang pasti Kahitna akan keluar single terbaru. Lalu Yove Nuno juga. Lalu saya juga membuat kerjasama terbaru dengan Rosa. Lalu juga ada BCL. Lalu juga ada Arsi dengan dengan salah satu yang di Idol tadi, jadi di pasangannya berubah pasangan. Lalu ada album solonya juga, lalu juga ada solonya Tiara, lalu ada beberapa. Jadi saya bingung kalau di jadwalnya memang cukup banyak dan berurutan. Tapi proses kreatifnya ya saya nggak pikir satu persatu, saya fokus satu persatu. Gitu. Nah, kalau dengan sekian banyak proyek itu, Yov, dan sekali lagi dengan masih ada keterbatasan kita lah, social distancing, pandemi seperti ini, yang paling berubah itu pada soal apanya, Yov? Timing dan kemudian pengolahan finalnya atau gimana? Timing, ya. Lalu pengolahan final, iya. Dan saya akhirnya banyak mengerjakan dengan sebagian musisi dari luar negeri karena menurut saya lebih mudah ketika proses pekerjaannya itu malam-malam gitu. Yang bentuknya banyak karena kalau orkestra string itu kan harus mengumpulkan orang banyak. Nah, dan itu proses rekamannya susah, social distancingnya dan sebagainya, gedung yang tingginya di Indonesia cukup sulit mencarinya. Tapi kalau dengan musisi-musisinya, saya asli menggunakan musisi terdekat yang selama ini bekerja sama. Jadi bisa pemain bassnya di mana, pemain drumnya di mana, yuk kita rekam jam sekian. Mereka layangan pasang, lalu saya buat musik dasarnya, mereka mainkan. Kadang-kadang programmernya dulu buat musik dasarnya, lalu masuk pemain gitarnya, pemain drumnya secara simultan. Kadang-kadang berbareng untuk ambil unsur live-nya. Jadi teknologi sangat membantu sekali dalam hal ini. Jadi untuk aku menyenangkan karena tidak harus datang ke studio, tidak bermacet-macetan, tapi kita bisa langsung selesai jadi. Tapi ada kehilangannya sih. Kehilangannya apa? Sentuhan personalnya itu yang datang ketemu musisinya. Gimana kabarnya? Oh gini deh, lebih dekat. Itu tetap saya lebih suka langsung ketemu. Itu yang nggak kebeli ya, Yov ya? Nggak kebeli. Dan itu semacam romansa yang jadi mahal sekali sekarang harganya. Karena saya pasti kangen sama pemain bass saya pemain biola saya, lalu pemain gitar yang mana yang biasanya bercanda sebelum rekaman. Dan aku bocorkan sama Ira, seringkali aku tuh sebenarnya nggak buat lagu ketika masuk studio. Jadi aku cuma datang ke studio cuma untuk ketawa-ketawa, ngobrol. Begitu mereka udah kumpul semuanya, tunggu sebentar ya, saya ke dalam dulu. Nah di sana tuh saya 15-20 menit saya buat lagu. Begitu. Udah jadi lagunya, yuk masuk kita rekaman. Tapi sebenarnya dari situ tuh bukan masalah hebat atau pintar bermain musik. Saya mencoba mengambil energi positif dari teman-teman yang hadir itu. Ketika mereka datang, mereka tersenyum, mereka merasa aku senang rekaman lagi, gini-gini, gimana ceritanya, gini. Nah dari situ saya dapat inspirasi besar yang bisa saya tulis dalam lagu saya. Walaupun lagu saya tentang cinta, tapi ketika tersenyum itu cinta yang tersenyum lebar dengan tersenyum sedikit, yang sedih baru diputusin pacar sama yang ditinggal pacar 3 bulan itu beda-beda tuh. Gambaran melodi dan nuansanya itu harus bisa digambarkan dengan indah di musiknya. Begitu juga itu dengan kita bertemu dengan teman-teman tersebut,
ada cerita lucu, aduh aku baru dimarahin sama istriku gini, kenapa? Nah itu udah cerita lucu lagi. Jadi itu jadi aksentuasi tertentu dalam pengisian musiknya yang orang nggak pernah pikirkan itu sebenarnya. Saya yakin betul Yov dan percaya betul yang Yofi bilang, karena energi positif atau energi apapun dari orang lain itu bisa menimbulkan interaksi di kita, terutama kalau dari orang kreatif itu bisa menghasilkan satu karya yang berbeda ya, ujungnya dengan menyerap berbagai macam energi, terutama energi positif dari sekitarnya. Tadi Yofi kan bilang nih, oke, ada tim yang juga khusus menganalisa nih, kalau Yofi bikin lagu atau nada-nada kayak begini, kira-kira yang denger banyak apa enggak gitu kan. Nah, bisa di-share dong Yov, sebenarnya kalau dari hasil temuan tim Yofi yang sebelah sana, nada-nada kayak apa Yov yang kayaknya sekarang ini paling seneng didengerin sama orang? Itu nggak ada patokannya, tapi nggak ada patronnya. Hanya begini, misalnya yang dilakukan oleh tim itu adalah gini. Misalnya kata-katanya aku tuh, maafkan aku terlanjur mencinta. Gitu. Aku tak sanggup melupa. Nah, kata-kata tersebut itu mereka mencoba menggambarkan dalam teknis marketingnya, promosinya, videonya seperti apa, jangan seperti apa, kebiasaan seperti ini dihilangkan. Nah, itu tuh ada contoh berhasil dan contoh tidak berhasilnya. Di kita ada banget, jadi kita bisa tahu, oh yang ini biasanya gagal ketika gini, tapi tidak jadi patokan karena seni adalah seni. Dalam satu waktu tertentu, kadang-kadang kita sengaja memberanikan sesuatu, malah jadi breakthrough untuk sesuatu yang baru, dan itu yang menyenangkan. Kalau masalah nada dan melodi itu tergantung. Kadang-kadang biasanya bukan nada dan melodinya yang tidak disukai, tapi jenis gaya seperti apa dalam kurun waktu tertentu kadang-kadang tidak terlalu, tapi dalam satu sudut saat tertentu akan disukai banget. Misalnya sekitar 3 tahun yang lalu ya, seluruh dunia kaget ketika musik lagi hingar-bingar dengan EDM dan musik-musiknya edgy, tiba-tiba Bruno Mars mengeluarkan album yang gayanya sangat 90s banget, versi On The Floor dan sebagainya. Itu mewabah seluruh dunia. Itu kan sesuatu yang berbeda banget. Dan salah satu cerita sukses saya adalah di sini, ketika saya mengeluarkan lagu Rindu Dalam Hatinya Arsy Jody itu, lalu dilanjutkan dengan Terlanjur Mencintanya Tiara Anugrah dengan gaya musik yang sama, agak elektrik piano, ada suasana 90s, tapi soundnya diambil kekinian. Itu agak cukup terkejut juga ketika sambutannya begitu besar, karena saya tidak luar biasa sebesar ini. Yov, sekarang sekali lagi nih, ice break aja nih kita sebelum mau nanyain yang lebih serius lagi. Yov, tolong dong dimainin musik, kan tadi Yofi bilang beda loh kalau cerita cinta senyumnya sedikit sama senyumnya lebar. Kalau seorang Yofi bikin gitu ya, kalau cerita cinta senyumnya dikit kayak apa sih nadanya, terus kalau misalnya senyumnya lebar kayak apa bedanya Yov? Tolong dong dimainin dengan not yang sama ya, misalnya saya mainkan not ini dia. Ini nih ya. Nah ini ya, ini re mi so, orang musik ya, do re mi fa so, re mi so. Kalau dia senyum ngelihat ada misalnya Ira ngeliat cowok ganteng di sebelah sana gitu, atau ada cantik, dengan senyum dikit aja. Not yang ini, kalau bilang cowok ganteng di depan saya, nanti yang marah istrinya Yofi ya. Misalnya kayak gini ya, ini kan ya, senyumnya dikit aja. Misalnya tuh bayangin dikit aja senyumnya. Tapi kalau misalnya senyumnya agak lebar, lucu ya dia gitu. Gitu. Ekspresinya udah lain dengan pemain biola yang tararat 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 tararat, tapi kalau sedih
itu udah kayak film Korea ada. Serangai, serangai. Ini secara bukan pecinta drakor jadi kagak roaming nih. itu terasa banget ya, terutama tadi yang waktu Yofi main yang pertama ya. Itu memang kita pun mau senyumnya juga kayaknya kecil, terus lebih romantis gitu. Begitu yang kedua, lincah ya, tapi nggak langsung dikorelasikan dengan cinta sih. Bisa dengan apapun, karena ceria sekali nadanya begitu ya. Tapi bisa dibayangkan bahwa pasti itu senyumnya lebar. Yof, nanti kita main lagi ya, tapi saya mau tanya nih, Pak Jokowi ini kan ngundang beberapa pekerja seni gitu ya, para pegiat kreatif juga datang ke istana. Katanya Pak Jokowi minta tolong para pekerja seni ini, para seniman, untuk bisa menyebarkan juga lah ya tentang protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID ini. Tapi kan tadi Yofi bilang banyak teman-teman di dunia ini yang juga terpaksa alih profesi untuk sementara karena situasinya tidak memungkinkan. Apakah dalam pertemuan itu juga sempat dibahas nih, Yok, nasib para seniman ini? Iya benar, pasti kan sahabat-sahabat, ada teman-teman juga di sana bercerita tentang bagaimana sekarang sulitnya mencari nafkah. Keluhan-keluhan seniman tentu banyak, dari yang nggak bisa manggung sama sekali, terutama dari pemusik-pemusik yang hidupnya kayak dari kafe ke kafe, biasanya main, sekarang tidak bisa. Nah, mungkin solusinya seperti apa yang harus kita cari jalan keluarnya? Atau grup-grup panggung atau artis-artis panggung yang biasanya bisa mencari nafkah dengan itu jadi tidak bisa. Nah, kita harus mencari solusi itu, solusi kreatif. Banyak kan seniman juga sebenarnya tidak mau dibantu dengan bantuan-bantuan yang bentuknya temporer, tapi diberikan jalan atau langsung gitu ya, Yof ya. Ya, diberikan jalan apa ke depannya agar mereka bisa mencari nafkah lagi, atau mereka bisa mesejahterakan lingkungannya, komunitasnya. Nah, itu yang memang kita lagi cari jalan keluarnya. Tapi saya yakin teman-teman di pemerintahan juga sedang memikirkan jalan yang terbaik. Saya hanya memberikan saran harus memperhatikan hak kekayaan intelektual properti, lalu juga pastinya kedaulatan data, masalah big data, dan masalah yang berhubungan dengan teknologi digital, industri digital, hubungan dengan industri kreatif. Kita memang harus kerjasama lintas sektoral tentunya. Nah, Yof, ini tadi udah ngomong serius. Nah, sekarang tadi Yofi sebenarnya ngomong dengan kata-kata yang diksinya tuh kepilih banget gitu. Realnya tuh sebenarnya yang diajukan ke Presiden Jokowi itu apa sih? Kan Yofi bilang tadi terkait dengan soal intellectual property, soal teknologi digital, kedaulatan data. Spesifiknya apa yang diminta? Terus tanggapannya Pak Jokowi atau pemerintah gimana? Karena ini kan Yofi bilang mesti lintas sektoral ya. Jadi beliau mencatat, dan saya tentunya tidak sampai terlalu teknikal untuk menyampaikannya. Memang apabila diperlukan, kami bisa untuk mensupport. Kami akan selalu mensupport baik Bekraf, baik juga Kominfo, atau juga Polhukam, dan juga perindustrian, untuk kita sama-sama kerjasama membenahi apa yang harus kita lihat titik beratnya seperti apa, dan parametrik monetisnya seperti apa. Banyak hal-hal detail tentu tidak seperti itu disampaikan kepada Presiden, cuma disampaikan bahwa kita harus memperhatikan intellectual property, yang mana intellectual property ini, haki dan sebagainya itu selain big data tadi bisa menjadi engine yang luar biasa, mesin yang luar biasa untuk dunia kreatif. Di saat-saat pandemi ini justru kalau misalnya udah berjalan, para seniman-seniman itu yang penulis, buku itu bisa mendapatkan hasilnya tanpa mereka harus menjadi sedih karena nggak bisa apa-apa, karena mereka dengan karya kreatifnya terus bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar, proporsional, dan tidak merugikan siapapun, malah memberi kemanfaatan buat negara dan masyarakat. Kami sebagai seniman atau pegiat kreatif tentu berharap dan mendoakan hasil yang lebih baik. Karena kalau untuk kita aja belum terperhatiin, gimana generasi penerus kita kalau tidak kita mulai dari sekarang kita benahi. Memang harus ada negosiasi dengan orang-orang negara-negara yang sudah merasa nyaman. Mereka punya platform-platform bisa berjaya di negara kita tanpa pajak yang jelas berapa, padahal aksesnya kemudian itu langsung ya, Yof ya. Aksesnya langsung dan terbuka lebar. Nah, kita harus negosiasi berbaik-baik sama mereka bahwa ini
kita potensial pasar yang potensial. Ini menguntungkan Anda, tapi bagaimana juga harus menguntungkan negeri kita agar negeri kita bisa berdaulat untuk hal tersebut. Oke, Yop, dengan mungkin hormat dan ini sebagainya. kalau realnya ngebayangin kayak YouTube gitu ya, ketika kemudian dibayar per tontonan, tetapi Hmm. juga ada hitungan ketika ada iklan ya. Artinya Pastinya kurang dong. lebih membayangannya seperti itu. Jadi ketika Ya, orang berkreasi dimanapun, bukan cuman pandemi. Pandemi ini mungkin trigger aja ya, Yop. Tapi ke benar, depan benar. hal-hal semacam ini, ketika kreasi orang itu dihargai dengan sepropernya itu yang Iya, sebenarnya bisa semestinya. dimulai dari sekarang ya. Sebenarnya tidak ada yang memberatkan dengan itu ketika regulasi ini dijalankan dan implementasinya itu tersosialisasikan dengan baik, terpahami dengan mudah oleh masyarakat juga. Artinya makanya banyak yang teriak-teriak nih, ada yang udah berhasil di YouTube-nya banyak, terus dapat iklan tiba-tiba diklaim sama komposer tertentu, kamu menggunakan lagu saya gini nih ya diklaim. Nah harusnya hal tersebut tidak terjadi. Karena harusnya setiap lagu yang digunakan baik mau dirubah lirik dan sebagainya harus izin di pihak komposernya. Lalu di situ ada hak ekonominya. Nah, jangan-jangan sekarang ini selama ini kalau yang dapat kita punya channel YouTube, kita dapat iklan, iklannya cuma kita dan diambil pajak sedikit. Padahal di situ ada banyak orang yang punya hak, bukan cuma mereka saja, tapi si pembuat ininya, pembuat videonya, itu kalau misalnya sudah teratur dengan baik, regulasinya baik, itu semuanya dapat. Iya. Mungkin tidak besar hitungannya, tetapi kalau masif jadinya bermanfaat dan Iya. membuat sehat industri ini. Kalau Itu pada 10 juta gitu ya, dikalikan iya. berapa ya, Yop ya? Udah luar biasa tuh ya. Wah, kalau 10 juta kalikan Wah. berapa, saya udah tinggal duduk-duduk gitu. Bayangkan, ini ya, bayangkan ya Nira ya. Saya punya Adi Rayu, saya punya cerita cinta, saya punya cantik, saya punya janji suci, saya punya terlalu cinta rosa, saya punya bukan untuk Kuryo, punya kasih putih Glenn, punya apa sama. Tapi apa yang saya dapat? Alhamdulillah sih cukup. Tetapi sebenarnya kalau regulasinya benar, mungkin saya termasuk orang-orang yang tinggal berderma untuk membagi-bagikan sebagian kelebihan saya untuk hal yang positif, untuk apa hal sosial yang baik, untuk pengembangan ekonomi kreatif lainnya. Kalau di Iya, luar iya. negeri orang 3 lagu, lagunya lama. Waduh, udah punya kastil tuh di Sunset Boulevard. Kalau di kita ya, saya masih di Cibubur tuh rumahnya ya. Tapi alhamdulillah kok bisa berteduh, bisa kemana-mana naik ojek Cukup, online. dan kemudian bisa Cukup. memberikan hal-hal yang baik untuk sekitarnya ya. Tapi Yofi Amin, benar, saya amin. dulu waktu sekolah di Inggris itu pernah lihat satu film. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang join di sini juga sempat lihat filmnya. Saya lupa. Tapi intinya adalah dia menciptakan satu lagu populer banget, Yof. Dan orang-orang Iya, itu selalu mengenali dia sebagai pencipta lagu itu. Tapi ya dia cuma punya satu lagu. Tapi ya dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Udah kaya raya dengan hanya satu betul. lagu. Persis seperti yang Yofi bilang. Benar. Nah, kalau undang-undang dan regulasi sudah terjadi, pasti masyarakat juga akan berbangga. Kalau para seniman-seniman kita bisa hidup layak, tidak bisa hidup sendiri, dan mereka pun kaya rayanya juga halal karena membayar pajak, memberikan hak yang harus dibayarkan, kewajibannya jelas, daripada yang kayaknya koruptor, mendingan seniman yang kaya, ya kan? Iya. Nah, ini ada yang bilang lagi nih. Sofa Semarang official. Harusnya Mas Yofi udah triliuner nih, karyanya banyak, royaltinya banyak. Amin amin ya. Tadi yang Yofi bilang Amin, ya. amin, Nah, amin. Yof ini Semoga ada ini Mas titipan Menteri, pertanyaan. ini tolong dikutip, tolong Semoga Mas dikirimkan Mas Menteri Menteri denger biar ya. bisa baca. Terus juga Bapak Presiden bisa sempat lihat. Nanti kalau ada saya benar triliuner, sebagian dari situ akan saya bagikan untuk lembaga-lembaga sosial untuk mengembangkan budaya Indonesia. Ada pertanyaan dari teman yang japri. Mas Yofi kan punya sekolah musik. Saat ini Ya. udah buka belum? Kalau Ya. sudah buka, protokol kesehatannya seperti apa? Terutama untuk soal kebersihan alat-alat yang digunakan. Karena Ya. kan walaupun Yofi kegiatannya seperti saat ini, tetapi kan Yofi memang punya sekolah musik kan gitu. Nah, ini Betul. bagaimana untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih sangat terbatas karena pandemi. Nah ini dia, sekolah musik saya itu kan kebanyakan pesertanya itu balita, umur 3 sampai 7, 11, dan ada remaja juga. Tapi banyak itu di balita, karena banyak kelompok-kelompok belajar musik, mencintai musik dari anak-anak. Sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah, dinyatakan aman, dinyatakan bisa bertatap muka langsung, kami tidak akan melakukan itu tanpa regulasi dari pemerintah. Jadi kita sekarang memang, kami ada beberapa sekolah Yofi Music School, ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Cirebon, ada di sini Jakarta, dan di tempat-tempat lain, ada beberapa tempat lain juga, itu semuanya online.
tidak menggunakan tatap muka langsung dulu. Kalau masalah kebersihannya kita selalu ada dibersihkan, selalu ada rutin, ada tim yang cleaning service dan sebagainya. Cuma memang tidak digunakan akhirnya. Yov, ini ada pertanyaan dari, sebentar, ini Astri kalau nggak salah ini. Astri atau Asri. Kalau mau mengajak Mas Yofi sebagai bintang tamu untuk pembelajaran anak untuk musik, bagaimana caranya? Nah, ini tadi Yofi baru saja terangkan ya sebenarnya. Mungkin bisa di-share, Yov. Artinya kalau bintang tamu pembelajaran anak, mungkin sepanjang online masih bisa. Tapi kalau temu muka, barusan tadi Yofi bilang halangannya masih banyak banget gitu ya. Apalagi kalau kita kemarin lihat statement WHO di mana udara ini bisa menjadi salah satu atau potensi penyebaran virus. Artinya nyanyi, ngomong dan sebagainya ini kan juga potensi untuk menyebarkan virus corona. Silakan Yov di highlight lagi untuk jawabannya yang relate dengan pertanyaan Astri. Tentu kalau misalnya untuk pengajaran anak ya mungkin saya bisa sedikit berbagi melalui Zoom meeting atau melalui media-media digital lainnya. Kalau ketemu langsung cukup belum berani sekarang, tapi yang jelas kalau berbagi tentang bagaimana mengembangkan bakat anak, bagaimana menimbulkan cinta pada kesenian, cinta pada budaya pada anak, itu yang menjadi concern saya. Gini, saya itu punya idealisme ya dari kecil bahwa saya percaya setiap anak-anak Indonesia yang mencintai budayanya, dia akan punya rasa toleran yang lebih untuk berbagi dengan teman-temannya. Pelangi jadi indah karena warnanya berbeda-beda. Karena imejiku hibiniu. Kalau pelangi warnanya hanya merah dan kuning saja, mungkin tidak terlalu berwarna indah. Tapi kalau warnanya sangat banyak seperti itu menjadi indah. Jadi kita menghargai perbedaan itu menjadi metode kurikulum di pengajaran musiknya saya. Dari mulai perkusi, melodis, harmonis, semuanya dipelajari. Dengan mencintai bunyi alat tiup, alat pukul, alat petik, semuanya dipelajari. Semua anak-anak itu boleh berlari-lari di antara alat-alat musik tersebut. Jadi kita tidak menggunakan kamu ketika umur 3-7 tahun tuh kamu drum, nggak usah. Semuanya belajar musik bareng-bareng. Nanti setelah 8-9 tahun ketahuan minatnya, baru kita arahkan, oh kamu bagusnya di drum, kamu bagusnya di vokal sama ini. Nah itu yang kita lakukan. Anak-anak itu biarkan bebas mereka menyukai alat musik, biarkan bebas mereka bernyanyi. Jangan katakan anak kita tidak berbakat menyanyi walaupun dia bernyanyinya falas-falas atau berantakan. Biarkan mereka berani bernyanyi. Dalam satu titik tertentu mereka punya nilai sensitivitas tertentu sehingga menjadi keunikan tertentu. Kalau mengingat Björk, ingat sesuatu dengan sedikit keunikan-keunikan itu tidak terlalu akurat nadanya, tapi menjadi sesuatu yang unik. Nah di Indonesia banyak banget orang-orang seperti itu, nyanyinya tidak terlalu tidak akurat, ada kadang-kadang fals-fals tapi unik. Daripada yang akurat terus tapi tidak bernyawa, aku memilih yang agak fals tapi bernyawa. Saya ingat Yofi selalu menekankan itu di masa begitu banyak keriuhan gitu ya. Kalau kita mau menonjol kita harus unik. Sometimes tidak sempurna tetapi unik itu jauh lebih bisa dikenali dan viral dibanding sesuatu yang sangat sempurna begitu tetapi nggak punya nyawa tadi Yofi bilang. Karena kemudian orang itu nggak ring a bell gitu ya. Tidak top of mind karena tidak ada uniqueness-nya. Ini ada pertanyaan, sebenarnya tadi saya agak lupa siapa yang nanya, tapi berkaitan dengan rencana konser Yofi. Mungkin ini ulang tahun Kahitna ya. Tadinya mau di Surabaya atau gimana ya Yofi? Tapi ini sekarang berubah bentuk. Gimana rencananya? Enggak, kalau konsernya Kahitna, ada kedua konser. Yang satu Yofi and His Friends, didukung salah satu bank. Itu bentuknya konser digilight ya, daring, tapi melibatkan banyak penyanyi dan musisi top di Indonesia seperti biasanya, membawakan karya-karya saya dalam bentuk light orchestra, tapi dimainkan secara digital. Yang satunya lagi itu konser ulang tahun Kahitna. Itu rencananya kalau tidak ada perubahan dengan peraturan pengetatan protokol kesehatan atau PSBB dan sebagainya, akan dilakukan di Pekan Raya Jakarta di tempat parkirnya, tapi semuanya harus ada di dalam mobil. Jadi di drive-in. Jadi drive-in ya. Nah, lalu di dalamnya kita pakai frekuensi tertentu, jadi bisa didengarkan di radio di mobilnya masing-masing. Nah, kalau perlu udara sebentar Yop. Itu menarik karena sebenarnya ini sebelum masa pandemi begitu, ada teman di Jerman yang bercerita bahwa metode itu, frekuensi yang sama itu digunakan di sana. Jadi orang itu nggak tabrakan. Dia bisa memilih dan hanya mendengar pada frekuensi yang memang
dia ingin dengarkan gitu. Silakan lanjut, Betul. Yo. Ya, jadi kita menggunakan teknologi seperti itu. Ini sebagai juga terobosan untuk industri kreatif juga. Saya ingin selalu memberikan sesuatu agar memberikan inspirasi ya kepada teman-teman, baik juga di pemerintahan. Ayo kita sama-sama, kita bahu-bahu. Indonesia bisa kok. Tapi kita harus jaga nih, tetap kesehatan dan keselamatan paling penting. Kondisi tertentu tiba-tiba pandemi menjadi wabahnya bisa berbahaya banget, batalkan saja. Tidak harus terjadi sekarang, tidak apa-apa. Tetapi kalau dirasa aman, yuk kita mulai agar bisa menjadi contoh. Kalau ternyata berhasil, bisa menjadi contoh yang baik di tempat-tempat lain, kita bisa gunakan dengan protokol kesehatan yang kita jaga betul gitu. Jadi industrinya akan tetap bisa menggeliat dengan kondisi-kondisi yang memang kita harus jaga seperti apa yang kita bisa. Iya, ini new normal. Kemudian apa namanya, virus ini memang membuat kita harus apa namanya, mencoba mengadaptasi kebiasaan baru, termasuk tadi ya, Yov ya, supaya ini Iya, terus betul. ekonomi berjalan, pekerja seni juga terus ada proyek yang bisa digarap. Nah, Yov, ini ada request, agak malu sebenarnya bacanya, dari Daniar. Request dong lagu spesial buat Mbak Ira. Kira-kira nih kalau abis ngobrol, terus ngebayangin Mbak Ira, bikin lagunya kayak apa? Ini sekaligus nih penutup buat kita, Yov. Gitu deh. Kalau buat kayak Mbak Ira gitu, Mbak Ira itu menurut aku adalah sosok yang jangan GR ya, inspiratif untuk banyak orang, melihatnya dari sisi pembawa acara dan mengenal bagaimana politik, mengenal bagaimana budaya, intelektualitasnya mengagumkan. Untuk sebagian orang tuh Terima kasih. Ira dipandangnya seperti itu. Jadi kalau dibuat lagu pasti kurang lebih seperti lagu saya yang dinyanyikan Chrisye almarhum. Jadi kalau ada orang yang benar-benar jatuh cinta sama Mbak Ira, mau ke ujung dunia mana, dia tunggu deh sampai Ira mau. Masih ditolak, tunggu aja dulu sampai dia mau. Gitu ya, Rai? Gitu ya? Saya ngangguk aja deh. Yang penting pengen denger lagunya sih. Kalau lagunya kurang lebih pasti miripnya gini. Dengar ya. Nah, itu sampai ke ujung dunia dong, Yo. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalau denger lagu barunya bentar lagi ya. Jangan sekarang. Oke, baik. Terima kasih ya, Yov, untuk bergabung, sudah jadi narasumber, berbagi juga untuk inspirasinya, dan tetap hits saat pandemi. Ini kita tunggu konsep-konsepnya, semoga bisa jalan, adaptasi kebiasaan baru, dan kita juga tetap bisa apa namanya, semangat dengan situasi seperti itu. Pekerja seninya juga terus menggeliat begitu ya. Terima kasih, Yov, sampai ketemu. Terima kasih semua. Tetap kreatif ya, tetap sehat. Bye-bye semua. Terima kasih yang sudah gabung.